Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burhanuddin dari kelas PAI 6E dengan nomor NIM 210301671. Di sini akan membuat video tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian teks Arab. Saya akan menjawab beberapa soal yang diajukan. Yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan pengarangnya? Menurut saya, kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merupakan salah satu kitab dalam literatur Islam yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam kitab ini membahas tentang adab atau tata krama dalam thalabul ilmi, baik itu guru maupun santri. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Pada bab 1 ini menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajar dan belajar. Allah Ta'ala sudah berfirman yang berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting, karena tanpa ilmu kita tidak mengetahui tata cara beribadah dan lain sebagainya. Kemudian belajar dan mengajar. Dalam literatur lain, dalam hadis lain dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadi dawuh dari Kanjeng Nabi itu, jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang senang ilmu. Jangan jadi golongan orang yang kelima yang tidak termasuk 4 golongan ini tadi. Jadi ilmu itu sangat utama dan mulia. Al-babus tsani fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adabi. Pada bab 2 ini menerangkan tentang adab pelajar atau santri pada dirinya sendiri. Di sini diterangkan adalah 10 adab atau 10 macam. Yang pertama, seorang santri harus mensucikan hati, jadi harus bersih dari kotoran dan prasangka tidak baik. Kedua, ia memiliki niat yang baik. Ketiga, harus mendapatkan ilmu di waktu muda, jadi harus bersegera. Keempat, menerima makanan atau pakaian apa adanya, jadi harus sederhana. Kelima, harus membagi waktu siang dan malamnya, jadi harus pintar memanage waktu. Kemudian keenam, menyedikitkan makan. Yang ketujuh, wirai. Yang kedelapan adalah meminimalisir makanan yang menjadi sebab lemahnya otak, seperti balgom dan lain sebagainya, karena yang telas-telas biasanya yang mengakibatkan adanya balgom atau riak. Kemudian kesembilan, mengurangi tidur. Al-babus salis fi adabil muta'allimi ma'a syaihihi. Pada bab 3 ini menerangkan tentang adab muta'allim kepada guru, yakni ada beberapa hal seperti tidak menempati tempat guru, seperti selalu berhusnudzon kepada guru. Jadi bab ini itu menerangkan tentang bagaimana adab atau tata krama kita kepada guru agar mendapatkan ridho guru dan kemudian mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Al-babur rabi'u fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi wa rafaqati. Pada bab 4 ini menerangkan tentang adab
pelajar pada pelajarannya dan hal-hal yang harus ia pegang ketika bersama guru dan teman-temannya. Ya, yakni seperti hendaknya pelajar itu memulai pelajaran dengan materi-materi atau pelajaran yang bersifat fardu ain, yang harus wajib diketahui sendiri terlebih dahulu. Nah, itu termasuk ke dalam hal yang harus ia ketahui ketika bersama guru dan teman-temannya. Al-babul khamisu fi adabil alimi fi haqqi nafsihi. Pada bab 5 ini menjelaskan tentang adab guru terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan hanya fokus terhadap santri, kitab ini juga membahas tentang adab seorang guru kepada dirinya sendiri. Jadi ada beberapa, yaitu seperti guru itu harus selalu istiqomah, senantiasa takut kepada Allah, terus kemudian tidak menjadikan ilmunya sebagai batu loncatan untuk meraih materi atau dunia, kemudian tidak mengunggulkan atau tidak membedakan santrinya yang dari golongan anak pejabat atau sepertinya, karena pada dasarnya itu sama saja. Al-babus sadisu fi adabil alimi fi darusihi. Pada bab 6 ini menerangkan tentang adab guru terhadap pelajarannya. Jadi guru itu harus, jadi sebagai guru juga dituntut untuk beradab atau memiliki adab terhadap pelajarannya. Jadi seperti seorang guru itu harus ya seyogianya bersuci dari hadas ketika akan mengajar atau mengaji. Kemudian selalu berdoa ketika keluar rumah, seperti hendaknya guru duduk di majelis yang terlihat oleh para hadirin. Kemudian sebelum memulai pelajaran, guru hendaknya membaca ayat Al-Quran agar mendapatkan keberkahan. Kemudian jika pelajaran yang akan disampaikan banyak, seyogianya guru menyampaikan pelajaran yang penting, yang lebih penting terlebih dahulu. Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, fi adabil alimi ma'atala midatihi. Ya, jadi bab ketujuh ini menerangkan tentang adab guru terhadap murid-muridnya. Jadi guru itu juga harus istilahnya beradab kepada murid-muridnya walaupun kepada santrinya sendiri. Seperti antara lain, guru harus dalam mengajar dan mendidik itu harus selalu senantiasa berniat mencari ridho Allah. Kemudian hendaknya guru tidak berhenti mengajar karena ketidakikhlasan niat. Jadi jika di tengah perjalanan ada niat goyah karena entah itu muridnya susah diatur atau apa, itu jangan mendasarkan niat mengajar karena itu. Jadi harus tetap mencari ridho Allah. Kemudian seperti gurunya hendaknya mencintai murid seperti mencintai dirinya sendiri dan lain sebagainya. Al-bab tsaminu fi adabi ma'al kutubi allati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bitahsiliha wa wad'iha wa kitabiha wa fi khamsatu anwa'in minal adabi. Jadi pada bab 8 ini menerangkan tentang adab tentang kitab yang merupakan alat ilmu dan yang berkaitan dengan mendapatkan, menaruh dan menulisnya. Di dalam terdapat ada 5 adab. Jadi seperti ini, dalam bab 8 ini diterangkan tentang adab bagaimana kita memperlakukan ilmu atau kitab. Seperti hendaknya seorang pelajar itu harus memiliki kitab sendiri, jangan meminjam atau apalagi gosip, ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian tidak diperkenankan menaruh kitab di lantai atau di tempat yang lebih rendah, misalnya lebih rendah daripada kaki atau posisi duduk atau sebagainya. Nah, ini menerangkan tentang adab seorang pelajar atau guru tentang bagaimana kita memposisikan ilmu.
atau sumber belajar. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana relevansi nilai-nilai etika dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dengan realita pendidikan saat ini dan tantangannya di masa yang akan datang. Jadi kitab ini itu membahas tentang adab, bagaimana adab guru dan adab santri dalam belajar, dalam mengajar. Kemudian kita kaitkan dengan realita pendidikan saat ini, yang ini masih banyak sekali di Indonesia ini lembaga-lembaga pendidikan, khususnya yang umum itu bisa dikatakan cukup minus terhadap akhlak atau tata krama seperti ini. Jadi mengkaji kitab ini sangat penting untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendapatkan keberkahan ilmu dan keridhaan guru. Karena menurut saya yang penting itu. Dan tantangan di masa depan yang akan datang. Kitab ini menurut saya dengan bagaimana kita tahu adabnya mencari ilmu, kemudian mendapat keberkahan ilmu, manfaat ilmu, itu akan dengan sendirinya menjawab tantangan di masa yang akan datang.